Halo teman-teman semua, di sini kita akan membahas perhitungan NJOP dan PPP terutang sektor perkebunan. Pertama, kita akan membahas objek. Objek pada PPP sektor perkebunan meliputi bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan, yaitu areal perkebunan yang sudah diberikan hak guna usaha atau yang sudah diberikan izin untuk mengelola lahan perkebunan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan bumi? Ini dia pengertian bumi sektor perkebunan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan bangunan? Bangunan adalah konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan yang terletak dalam kawasan perkebunan. Bangunan yang dimaksud adalah bangunan yang bersifat permanen atau tetap. Contohnya adalah rumah karyawan, pabrik, dan gedung perkantoran. Adapun jenis areal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah areal yang digunakan PPP dan areal yang tidak dikenakan PPP. Untuk areal yang tidak dikenakan PPP adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan membahas areal yang dikenakan PPP. Yang pertama adalah areal emplasement, areal pengaman, areal tidak produktif, areal belum produktif, areal produktif. Dari sini mungkin ada yang bertanya, mengapa areal tidak produktif termasuk dalam areal yang dikenakan PPP? Menurut kami, karena sesuai yang ditetapkan dalam PMK 186 Pasal 14, areal tidak produktif memiliki definisi adalah areal di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, namun tidak dapat digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Sehingga, dalam hal ini, areal tersebut tetap dikenakan PPP. Contohnya adalah jurang, rawa-rawa, dan areal bekas bencana. Kemudian, pengertian. Areal produktif adalah areal yang telah ditanami tanaman perkebunan, meliputi tanah dan pengembangan tanah. Areal belum produktif, areal yang belum ditanami tanaman perkebunan, meliputi areal yang belum diolah, sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan. Areal tidak produktif adalah areal yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Areal pengaman adalah areal yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha. Areal emplasement adalah areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk membangun bangunan dan fasilitas penunjang. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan NJOP? Selanjutnya, untuk lebih jelas dalam menentukan NJOP sebagai dasar pengenaan PPP terutang, maka kita langsung saja menuju contoh kasusnya. Di sini kita akan langsung praktek bagaimana cara menghitungnya menggunakan bantuan Microsoft Excel. Teman-teman bisa mendownload file PPT dan Excel pada link yang kami tampilkan sebagai bahan untuk latihan. Dan file Excel ini bisa dijadikan template dalam mengerjakan perhitungan PPP terutang sektor perkebunan pada kasus lainnya. Baik, langsung saja kita menuju lembar kerja di Microsoft Excel. Langkah pertama adalah menghitung berapa biaya investasi tanaman yang ada pada sektor perkebunan tersebut. Kita bisa menghitungnya menggunakan tabel yang ini. Di sini kita hanya perlu input informasi yang ada pada soal. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tabel biaya investasi tanaman yang ada di bawah. Input pada tabel harus disesuaikan terlebih dahulu pada soal maupun bisa disesuaikan dengan peraturan Kepditjen Pajak nomor 185/PC/2020. Setelah input data pada soal selesai, maka akan kita dapat hasil BIT NJOP areal produktif adalah sebesar 545 miliar rupiah sekian. Nilai BIT tersebut akan ditambahkan dengan NJOP areal produktif. Di sini kita input saja informasi pada soal mulai dari nomor 1.
Luas areal produktifnya yaitu sebesar jumlah seluruh total lahan yang sudah ditanami yaitu 8.410 hektar. Poin nomor 2, areal yang belum ditanami oleh perusahaan akan masuk ke dalam areal belum produktif, yakni seluas 1.755 hektar. Kemudian areal yang digunakan sebagai bangunan merupakan areal emplasmen yaitu seluas 1,176 hektar. Selanjutnya areal yang tidak dapat diusahakan ini masuk ke dalam kategori areal tidak produktif yaitu seluas 0,156 hektar. Poin nomor 5, areal yang digunakan sebagai pengaman seluas 13 hektar. Dan yang terakhir, areal untuk tempat ibadah dan kuburan ini termasuk areal lainnya karena tidak dikenakan PBB. Ini boleh diisi atau tidak diisi karena tidak mempengaruhi nilai NJOP bumi. Untuk NJOP per meter persegi di sini didapat dari data pembanding yang ada pada soal dan untuk hitungannya akan dijelaskan kemudian. Terkhusus untuk NJOP per meter persegi areal pengaman sesuai yang tercantum pada soal yaitu sebesar 88% dari NJOP per meter persegi areal belum produktif. Sehingga di sini kita hanya perlu sesuaikan saja perhitungannya. Kemudian kita dapati NJOP bumi sebesar 42 triliun sekian. Untuk menentukan NJOP bangunan, teman-teman hanya perlu mengalihkan luas bangunan dalam meter persegi dengan NJOP per meter persegi. Namun, sebelum itu perlu juga diperhatikan kriteria masing-masing bangunan. Ada kriteria umum dan kriteria khusus. Untuk kriteria umum, NJOP-nya menggunakan teknik meter persegi, sedangkan kriteria khusus menggunakan teknik survei kuantitas. Dalam contoh kasus ini, hanya gudang penyimpanan yang masuk dalam kriteria khusus, sehingga menggunakan teknik survei kuantitas. Selanjutnya, teman-teman dapat mengisi luas dan NJOP masing-masing bangunan. Setelah semuanya terisi, Excel akan bekerja secara otomatis, sehingga NJOP bangunan dengan total luas 6.850 meter persegi adalah sebesar Rp7.437.500.000. Selanjutnya, teknik untuk menentukan NJOP bumi dengan data pembanding adalah dengan melakukan penyesuaian harga transaksi per meter persegi masing-masing objek pembanding, lalu mencari rata-rata dari total nilai setelah penyesuaian. Teman-teman harus hati-hati, karena dalam contoh kasus ini hanya ada 4 objek pembanding. Maka, dalam Excel ini kita juga hanya menggunakan rata-rata dari keempat data tersebut. Selanjutnya, teman-teman dapat mengisi harga transaksi dan penyesuaian masing-masing objek pembanding. Setelah semuanya terisi, Excel akan bekerja secara otomatis, sehingga rata-rata nilai area produktif adalah Rp423.625.000. Untuk menentukan NJOP bumi areal belum produktif, areal tidak produktif, dan areal emplasmen menggunakan langkah yang sama. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan NJOP bumi dan NJOP bangunan. Sebelum menjumlahkan, baik NJOP bumi maupun NJOP bangunan harus dibulatkan 10 satuan ke bawah terlebih dahulu. Caranya adalah dengan membagi NJOP bumi dengan luas total bumi dan NJOP bangunan dengan luas total bangunan. NJOP per meter persegi yang sudah dibulatkan kemudian dikalikan dengan luas sehingga diketahui total NJOP setelah pembulatan. Selanjutnya, kita menjumlahkan NJOP bumi dan bangunan setelah pembulatan, sehingga akan menghasilkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Langkah terakhir adalah menghitung PBB terutang. Caranya adalah mengurangi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dengan NJOP TKP. Kemudian, hasil tersebut dikalikan dengan persentase NJKP, yaitu 40%. Hasil tersebut kemudian dikali dengan 0,5%, sehingga menghasilkan PBB terutang, yaitu sebesar Rp84.144.994.026.